Mukajib, pertanyaan, pengalaman paling teringat atau berkesan selama awal dia berkecimpung di dunia sastra? Ya, mencoba bergaul di dunia kesusastraan banyak sekali sebetulnya kalau dibicarakan tentang atau diungkapkan tentang kegembiraan tertentu. Intinya lebih banyak bergembiranya daripada kesedihannya, karena kesedihan itu juga pada akhirnya menjadi bahan bakar dalam kesusastraan untuk bisa diangkat ke dalam tulisan. Nah, ada satu pengalaman yang menarik bahwa pergulatan di dalam dunia sastra yang saya lakukan itu tidak bermula dari upaya tulis-menulis, tetapi dari pergaulan mengenal beberapa banyak penulis di Tasikmalaya. Dulu, ketika SMP, itu tepatnya sekarang itu ada bekas terminal. Dulu itu selalu ada pengajian, tapi di dalam pengajian selalu ada selingan-selingan kesenian, dan tersebarlah beberapa nama, misal Acep Jamjam Nur, Saiful Badar, dan sebagainya. Mereka pentas di panggung itu. Nah, dari situlah saya melihat bahwa ternyata menarik sebagai penikmat saja, bagaimana kemudian mencoba menjadi sebagai pelaku. Dari situlah perjalanan kemudian saya mulai jatuh cinta terhadap dunia sastra, baik itu puisi, prosa, atau drama. Nah, bermula dari situ kemudian saya memberanikan diri untuk membeli satu buku. Saya masih ingat judul buku puisi yang pertama saya beli, yakni Doa Mohon Kutukan, yang ditulis M.H. Ainun Najib. Dulu toko buku di Tasikmalaya terhitung jarang, dan saya beli itu di toko buku kitab dan parfum di salah satu bilangan di kota Tasikmalaya. Bukunya kecil, dan ketika saya baca, alhamdulillah, saya tidak mengerti maksudnya dan arahnya kemana. Tetapi ketertarikan dari itulah kemudian ada hal-hal yang sangat misteri dalam sastraan. Buku itu yang kemudian membuka gerbang pertama saya mencintai puisi seterusnya. Lalu SMA mulai main ke gedung kesenian di Tasikmalaya, dan di situ jelas ada banyak sekali penyakit. Dulu guru-guru saya tinggal di gedung kesenian, dan saya waktu itu sedang memakai seragam masih putih abu, sering bolos. Ini mohon maaf kepada ibu bapak guru di SMA, khususnya guru bahasa Indonesia. Bolos saya itu bolos yang kreatif waktu itu. Sengaja saya ingin mendatangi para sastrawan di gedung kesenian. Maklumnya orang yang mau belajar kesusastraan kan setidaknya kita harus memancing ada unsur pendekatan, dan pendekatan saya masih ingat. Saya selalu membeli makanan kalau pergi ke gedung kesenian, dan makanan itu dikhususkan oleh mereka yang memang sudah menggeluti dunia sastra sejak awal. Pagi-pagi saya datang ke sana bawa susu murni, bawa makanan, saya simpan di meja. Dan lalu para sastrawan waktu itu, ada Nazarudin Acar dan kawan-kawan, minum minuman yang saya bawa, makanan yang saya bawa, semuanya begitu. Tapi uniknya, tak satu pun kemudian yang menanyakan bahwa bagaimana karya kamu waktu itu, nggak ada. Mungkin persoalan pertama adalah apakah keseriusan sering berkomunikasi itu akan memberikan satu jembatan bahwa saya akan menulis. Ini satu rumus yang hari ini masih saya pahami, bahwa untuk mengenal seseorang lebih baik kita mengenal dulu karyanya. Begitupun ketika saya ingin mengenalkan diri pada seorang, hal yang paling pertama saya lakukan adalah mengenalkan karyanya dulu, baru sayanya kemudian hari. Nah, tapi jauh dari itu ternyata ada ketertarikan, mungkin ini salah satu rencana Tuhan. Sejak SD saya memang gemar menulis buku diary. Mungkin rekan-rekan juga pernah melakukan itu. Ketika menulis buku diary, kan hal yang paling mendasar adalah menulis tentang
nama, alamat, tanggal lahir, zodiak dan sebagainya. Ada hal yang sangat memantik saya, yaitu menulis moto. Nah, teman-teman SD di SD Bakubumi 2 nih, saya masih ingat hampir 100% yang memiliki buku diary itu adalah perempuan. Bayangkan dari sekian banyak buku diary yang dimiliki oleh perempuan, itu memutar tuh satu kelas. Nama-nama seperti Agus Hilmansah, kemudian Didin Rosidin, Aldi Rizaldi, Anang Sujana, Yanto Irawan yang murid baru. Mereka adalah laki-laki juga yang mengisi buku diary. Tetapi moto-moto yang mereka tulis ya seperti biasa saja. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya gitu. Nah, saya tertarik untuk menulis moto yang mungkin ketika SD sangat tidak masuk akal, irasional. Saya nulis waktu itu, aku adalah aku. Coba, aku adalah aku ketika SD. Ketika ditanya waktu saya mengerti maksudnya enggak sama sekali. Intinya adalah saya ingin beda dari yang lain. Nah, beda dari yang lain ternyata itu adalah satu kasus yang memang harus dilakoni oleh para pegiat sastra hari ini, yakni mencoba melakukan hal-hal yang diusahakan untuk baru sehingga tidak terjadi pengulangan yang membosankan. Buku diary itulah sejak SD yang memotivasi kemudian atau yang memberikan bahan bakar bahwa menulis itu harus dimulai dari hal yang sederhana, dan pengalaman-pengalaman itu jelas pengalaman yang mahal yang tidak bisa dibayar dengan apapun sampai hari ini. Yang kedua, setelah perjalanan panjang di dunia kepenulisan atau di dunia sastra, Ya. apakah pernah terpikir untuk berhenti menulis? Kalau pernah berhenti untuk berpikir menulis, sampai detik ini saya belum pernah terbersit. Malah yang sering terbersit adalah bagaimana ketika saya tidak mampu menulis lagi. Karena menulis secara pribadi bagi saya adalah itu menjadi terapi khusus. Terapi untuk mendedahkan segala macam kegelisahan. Terapi untuk menyampaikan segala macam keinginan yang tak mungkin disampaikan secara verbal, tetapi sangat memungkinkan disampaikan lewat tulisan. Mudah-mudahan sampai detik ini hasrat untuk berhenti menulis tidak akan pernah terjadi, mudah-mudahan. Dan saya yang ingin lakoni adalah sebisa mungkin bagaimana saya harus tetap menulis, harus terus menulis, dan tulisan itu tidak tercecar begitu saja, tapi tulisan itu juga setidaknya memiliki dampak minimal bagi lingkungan di mana karya-karya saya buat adalah betul-betul terinspirasi dari lingkungan sekitar. Itu. Oke. Ketiga, menurut Ade, bagaimana perkembangan sastra di era digital ini? Era digital adalah satu kepastian yang tidak mungkin ditolak oleh seluruh insan di dunia. Bahwa zaman itu dinamis, ya. Bahwa zaman itu selalu berkembang, menemui atau memberikan satu hal-hal yang baru, ya. Tetapi jangan salah bahwa sesuatu yang memberikan kebaruan, sesuatu yang membuat zaman ini berkembang, tiada lain adalah manusia. Manusia yang bagaimana? Tentunya manusia yang berpikir. Nah, menulis adalah mengaktifkan terus daya pikirnya. Menulis adalah mengaktifkan terus gairah kebatinannya. Dan menulis menggabungkan seluruh orientasi, mulai dari apa yang dia amati, apa yang dia cium, apa yang dia lakoni, lalu dia kristalkan ke dalam tulisan. Yang menjadi persoalannya, ketika tulisan itu tidak menjadikan dirinya sesuatu. Nah, ini satu permasalahan yang pasti ditakuti oleh semua penulis. Sebelum digital ini berkembang, dulu proses menulis juga dilakoni secara konvensional. Bagaimana pengiriman karya sastra itu melalui manual, melalui pos, kemudian dikirim di beberapa media dan sebagainya, itu ada satu keasikan tersendiri yang tidak mungkin ditemukan pada abad digital ini. Tetapi kalau kita terus romantisisme terhadap masa lalu,
sama halnya bahwa kita tidak siap menerima apa yang terjadi hari ini. Jelas kita tidak bisa membedakan bahwa atau membuat dikotomi bahwa dengan berkirim tulisan lewat manual itu dengan kiriman bersifat digital hari ini ada unsur yang berbeda, itu jelas remedial. Tetapi nilai, rasa, dan kualitas karya dimanapun ruangnya, dimensinya itu harus tetap dipertahankan. Pada masa digital ini ada hal yang mungkin tidak ditemukan saat perkembangan sastra yang berkirim karya itu manual, yakni tentang kepuasan batin yang berbeda tentunya, kemudian tentang kurasi karya yang berbeda. Mafhumnya, karena proses digital ini banyak sekali orang yang kemudian, apalagi dengan berkembangnya media sosial media ini, tiba-tiba menulis karya itu, mengirim karya itu dapat terhitung dan mudah begitu saja. Lalu di-share di satu media sosialnya, lalu mendapatkan satu apresiasi dengan banyaknya jempol. Dengan saat itu, yang membahayakan adalah ketika dia sudah memuaskan dirinya bahwa karya yang memiliki banyak komentar jempolnya itu menjadi dia adalah pelaku sastra, dia sastrawan. Nah ini yang kekhawatiran yang muncul ketika digital memang menggerus kita hari ini. Nah beberapa kalangan sastrawan memandang ini sebagai satu peluang yang besar. Contohnya apa? Banyak para sastrawan yang kemudian memiliki akun media sosialnya, kemudian dia membuat blognya sendiri dan sebagainya untuk menghimpun kiriman karya-karya sastra yang memang bermutu. Nah artinya ada satu penyeimbang. Jadi mau digital atau manual, saya kira itu satu masa yang memang telah kita lalui bersama. Dan hari ini kita abad digital, mau tidak mau karya harus tetap tumbuh, karya harus tetap ditulis dengan kualitas yang memang harus tetap hidup dan mumpuni sampai perkembangan zaman seperti apapun. Digitus, seperti istilahnya, digitus ada permainan jari, hanya dengan gerakan jari setiap informasi dunia akan terbaca dengan mudah. Begitupun dengan gerakan jari itu yang kemudian kita kenal digital, itu dari digitus itu. Ketika kita mengirim karya, upload di status, itu banyak orang yang membaca. Nah, ketika banyak orang yang membaca, sebetulnya itu sedang membongkar dapurnya sendiri. Apakah yang dia tulis itu betul-betul bermutu atau tidak? Itu ujian terbesar ketika zaman digital sedang merambah ke dalam segenap sisi kehidupan kita. Oke, keempat, bagaimana kehidupan sastra di Tasikmalaya? Saya mencintai Tasikmalaya dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Bahkan di Tasikmalaya sendiri saya kemudian mengenal sastra lebih jauh dan lebih dalam. Dan di Tasikmalaya sendiri, rumah pertama saya mengenali sastra. Di Tasikmalaya sendiri saya mengenal banyak sekali guru-guru yang luar biasa, hebat dan mumpuni. Nah, Tasikmalaya dengan proses kepenulisan bukan satu sejarah yang pendek, sejarah yang cukup panjang. Dan seperti kita ketahui, banyak sekali penulis-penulis yang memang kelahiran Tasikmalaya, kemudian karya-karyanya juga bisa menjadi bagian dari di kancah kesusastraan Indonesia. Bahkan ada beberapa yang kemudian menjadi karyanya dapat dibaca di kancah internasional. Nah, tentu kan mengapa orang kemudian namanya bisa dikenal di luar Tasik, kemudian di luar Jabar dan sebagainya. Ada proses yang sangat hebat tuh, ada proses kreatif yang sangat hebat yang terjadi di Tasikmalaya. Dan saya menjadi bagian yang terlibat, bahkan menjadi salah satu murid dari para guru-guru saya dahulu yang menggembleng karya yang kita buat. Di gedung kesenian, kita sering bertukar karya seminggu sekali, lalu karya kita kemudian dibedah, dibahas, kemudian disanggar-sanggar dan sebagainya. Pada mulanya ketika awal-awal kemudian bergaul, ada satu kecemburuan yang sangat besar yang terjadi pada saya sendiri, yakni ketika kawan-kawan satu angkatan
ketika dalam diskusi dia berbicara tentang kesusastraan, itu mereka sudah mulai fasih. Kemudian teori-teori juga sudah fasih. Saat itu saya masih menjadi pendengar setia. Wah. Nah, kecemburuan itu ternyata adalah sumbu awal bagaimana itu bisa dibakar menjadi motivasi. Nah, Tasikmalaya, cara membakar motivasi seorang itu bukan dengan pujian, tapi dengan banyak sekali koreksi terhadap puisinya. Wah, dulu lumayan kasar lah, ke telinga itu terasa sakit juga ketika mendengar kritikan-kritikan itu. Tetapi akhirnya saya memahami dan mengerti bahwa menulis itu bukan pekerjaan melamun semata. Menulis itu bukan pekerjaan untuk mengisi waktu luang semata. Menulis itu pekerjaan yang sangat serius. Menulis itu akan menjadi warisan intelektual. Menulis itu akan menjadi artefak intelektual. Oleh sebab itulah, mengapa dulu guru-guru saya itu kemudian mengembleng dengan kritik yang kasar. Menulis bukan persoalan apa yang dia tulis, tetapi mentalnya juga harus terbangun. Apakah dia akan tetap konsisten menulis di tengah gempuran kritik-kritik itu? Selanjutnya, apakah dia intensitasnya akan terjaga dalam menulis? Nah, Tasikmalaya membangun konsistensi menulis dan membangun intensitas seseorang dalam menulis. Selebihnya, seleksi alam yang akan menjawab. Sebutkan satu karya yang pernah Anda buat dan Anda anggap sebagai karya yang paling bagus. Sampai detik ini, jujur, saya belum bisa untuk menyimpulkan bahwa karya saya yang bagus adalah yang ini, yang judul ini, dan sebagainya. Saya punya prinsip bahwa mestinya yang mengatakan karya saya bagus itu bukan saya sendiri, tapi pembaca. Nah, ketika banyak kritik yang menyudutkan terhadap karya yang kita buat, bukan pertanda bagi saya itu adalah karya yang buruk. Justru karya itu bagus. Mengapa? Karena ada yang dibaca, karena ada kritik, karena ada efek timbal balik. Jadi kalau pertanyaan itu karya yang menurut karya saya yang menurut saya bagus, terlalu prematur untuk mengatakan itu sejak dini. Saya biarkan, meminjam istilah Pramudia Anantatur itu, anak-anak rohani saya mencari pembaca-pembacanya sendiri, mencari rumah-rumahnya sendiri, dan biarlah mereka yang menentukan karya saya layak atau tidak. Begitu, itu mungkin prinsip ya. Di masa ini, perkembangan publikasi karya, salah satunya buku, ya, dengan adanya penerbit alternatif semakin merambah dan mudah. Bagaimana pendapat Alde? Munculnya penerbit alternatif adalah angin segar bagi para penulis baru, juga bagi para penulis yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Apa sih yang membedakan misal penerbit alternatif dengan penerbit major misal? Wah, produknya adalah sama-sama buku yang dicetak, karya yang terpublikasikan. Yang membedakan paling mendasar adalah akses, distribusi, kemudian brand di balik nama besar itu. Seolah-olah nanti ketika ada karya yang diterbitkan oleh satu penerbit yang sudah terkenal, lalu apakah otomatis karyanya bagus, penulisnya terangkat? Bagi saya belum tentu, bukan tidak, belum tentu. Lalu kemudian ketika ada penerbit alternatif yang menerbitkan banyak karya, apakah karya kemudian akan tergerus oleh penerbit-penerbit besar? Juga belum tentu. Artinya karya bisa tumbuh dimanapun penerbit hidup. Tetapi penerbit, mau tidak mau, dia punya satu kekuatan modal yang besar, yakni bagaimana buku itu terdistribusikan secara masif. Tetapi penerbit alternatif juga bisa melampaui apa yang dilakukan oleh penerbit-penerbit besar. Nah, yang disebut bahwa ini akan menjadi angin segar adalah ketika ada orang yang kemudian malu-malu untuk menerbitkan karyanya, atau bahkan kemudian ditolak oleh banyak penerbit besar, lalu muncul penerbit alternatif dan menerbitkan. Minimal kita bisa menghargai kepuasan batin seorang penulis ketika bukunya diterbitkan. Selebihnya jelas, pada konsep yang awal saya katakan bahwa konsistensi dan intensitas itu yang menjadi poin utama. Hanya begini, kemunculan penerbit alternatif yang orientasinya adalah pemasukan, kemudian
menirkan kualitas karya, nah itu juga tidak bisa kita anggap remeh. Dalam hal ini, tentu saya memberikan satu apresiasi yang sangat luar biasa bagi para penerbit alternatif tentunya, tapi ketika dia menerbitkan karya-karya sastra, dia memiliki satu tahapan yang ketat, kurasi yang sangat ketat, karena dia juga berhitung terhadap nama penerbit berikutnya. Dia juga akan berhitung tentang masa depan penerbitnya. Kan begitu. Nah, sebagai contoh misal, ya periode 2010 ke sini lah ya, bahwa penerbit-penerbit alternatif mulai menampakkan taringnya. Apa misalnya taringnya itu? Ya minimal dengan karya yang dia terbitkan, buku-bukunya kemudian mendapatkan penghargaan di dalam kancah-kancah festival. Nah itu salah satu kebangkitan atau taring penerbit alternatif yang kemudian tidak asal-asalan untuk menerbitkan karya sastra. Lanjut. Menurut Anda, apa fungsi sastra di era sekarang, di zaman ini? Ya. Dari zaman ke zaman, sastra tidak akan kehilangan fungsinya. Justru akan menambahkan fungsi-fungsi baru. Dasarnya sangat sederhana, bahwa sastra tidak lahir dari kekosongan. Maksudnya, karya sastra yang diciptakan oleh penyairnya, oleh pengarangnya, atau siapapun itu kreatornya, dia tidak lahir dari kekosongan, tapi dia mengemban banyak peristiwa tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Sastra kan mengalami banyak fase, banyak metamorfosis. Ketika sastra disampaikan untuk kebutuhan seni itu sendiri, bahkan sastra dibuat untuk satu tujuan politik, bahkan juga sastra dijadikan sebagai bentuk motivasi dan sebagainya. Sampai kapanpun, ketika zaman ini berkembang, ketika manusia ini menjadi sumber-sumber segala persoalan, sastra akan tetap hidup dengan fungsi-fungsi yang baru. Nah hari ini, ketika zaman digital ini, sastra memfungsikan dirinya bahwa kita mesti melek terhadap segala macam informasi yang terjadi di dunia. Lalu lahirlah karya-karya sastra yang kemudian terinspirasi dari kejadian-kejadian yang besar. Bahwa dengan upaya kemajuan digital ini, fungsi sastra dalam ragam tulis buku misalnya, kemudian yang terbitkan dalam jurnal-jurnal kecil, yang kemudian daya sebarnya hanya dibatasi oleh ruang-ruang atau letak-letak geografis, dalam abad digital ini justru bisa merambah ke dalam banyak situasi. Contoh misal, bagaimana kita mau mengenalkan tentang toponimi Tasikmalaya misalnya, yang bagian dari khasanah kesastraan, lalu kita kembangkan dalam literasi digital, orang-orang akan membaca banyak, dan orang akan tahu tentang minimal toponim yang kita buat. Artinya, sekali lagi sastra bagi saya itu tidak akan kehilangan fungsinya. Justru sastra akan menambahkan fungsi-fungsi baru berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan apa yang ditulis dalam sastra tentang peristiwa yang terjadi hari ini, kekuatannya dia akan tetap kontekstual dengan masa-masa yang akan datang. Tetapi sastra yang bagaimana? Dia yang ditulis berdasarkan riset yang kuat, kemudian pemilihan estetika yang bagus, dan kontemplasi yang kontemplasi yang intens. Dua pertanyaan terakhir, ya kan? Karya siapakah yang sampai hari ini masih dianggap sebagai karya yang paling bagus? Ya, semua buku yang saya baca semuanya adalah guru imajiner bagi saya. Bagi penulisnya yang belum pernah diketemui secara fisik. Dan kalau mengatakan karya siapa yang paling bagus, semua karya bagus. Tetapi karya apa yang kemudian menjadi bagian yang mampu membangkitkan gairah saya menulis selanjutnya, saya mungkin bisa menyebutkan beberapa nama
dari nama penting lain yang juga memang memberikan inspirasi. Misal, saya sering membaca puisi-puisinya Asep Jamjam Nur, puisi-puisinya Ahmad Syubaduddin Alwi, puisi-puisinya Wes Rendra, Gunawan Muhammad, Saud Situmorang, dan nama-nama penting lainnya, atau puisi para penyair mudanya hari ini yang satu generasi, misalnya Tia Astiadi. Banyak itu karya-karya yang saya menjadikan satu kebanggaan ketika dibaca. Kok karya ini selalu menampakkan hal-hal yang mampu membangkitkan saya untuk menulis selanjutnya. Kemudian puisinya Faisal Kamandobat, kalau di luar misalnya ada Rilke, Paz, banyak lah gitu. Terakhir, Ya. utarakan pandangan Aude tentang Langgam Pustaka. Langgam Pustaka hadir di tengah dahaga kecintaan terhadap kesusastraan yang terjadi di Tasikmalaya. Sejak dulu kita memimpikan ada satu penerbit alternatif yang lahir di Tasikmalaya yang mampu menghidupkan karya sastra pertama, kemudian mampu menggali dan mengangkat para penulis-penulis baru. Dan Langgam Sastra sedang merintis itu. Dan Langgam Sastra sudah melakukan itu. Dan Langgam Sastra secara tidak langsung juga sudah terangkat namanya lewat karya-karya yang diterbitkan, kemudian karya tersebut mendapatkan porsi penghargaan dalam suatu festival. Nah, ini dahaga besar ini tahun 2015 ke sini atau tahun 2015 ke sinilah, Tasikmalaya khususnya muncul penerbit alternatif yang kemudian sejak awal saya utarakan yang kuat dalam kurasi dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Langgam juga mampu menjaga konsistensi dan intensitas itu. Karena begini, penerbit boleh tidak ada, karya sastra akan tetap lahir. Nah, itu hukum alam ya. Penerbit boleh tidak ada, tapi karya sastra tetap akan lahir. Tetapi karya sastra juga akan terbantu terpublikasikan, minimal terdokumentasikan baik ketika ada penerbit yang kemudian aware terhadap perkembangan kesusastraan. Langgam sastra dan aktivitas kesusastraan itu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Mudah-mudahan Langgam bisa menjadi satu rumah di Tasikmalaya khususnya bagi kelahiran para penulis-penulis baru.